Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi nih di ibadah online kali ini. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya nih? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu happy terus ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita persiapkan hati, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu. Kami boleh berkumpul lagi Tuhan untuk beribadah. Walaupun secara online, tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan guru-guru kami yang akan mengajar, dan berkati kami semua Tuhan. Lindungi ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita mau menaikkan puji-pujian. Kita angkat satu pujian, terima kasih Yesus. Semuanya, sekarang kita mau lanjut ke pujian yang kedua. Kita mau angkat satu pujian, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik banget. Tuhan Yesus selalu sayang kepada kita semua. Burung pipit aja dijaga Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Pasti kita disayang juga sama Tuhan. Oke adik-adik semuanya, kita telah menaikkan puji-pujian. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau angkat satu pujian, Ku Buka Hatiku. Berfirmanlah Tuhan,
Shalom adik-adik, kita bertemu kembali di dalam sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Kita boleh kembali beribadah bersama-sama di dalam sekolah minggu online kita pada hari ini. Dan sebentar kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk Tante mengajak kita untuk bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami, ajar kami untuk kami boleh dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan memberkati guru kami yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Dan memberkati dalam setiap pendengaran kami untuk kami boleh dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ada yang di rumah, hari ini Tante Yuni mau menyampaikan cerita firman Tuhan yang berjudul Bertumbuh Terus. Dan bahan cerita firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Lukas 2 ayat 40 dan Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Itu yang menjadi bahan cerita kita pada hari ini. Yang menjadi ayat hafalan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18a. Yang berbunyi, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kalian pasti pernah melihat orang tua kalian atau mamah kalian menanam sebuah pohon kecil. Lalu hari lepas hari pohon itu akan bertambah besar, bertambah tinggi, ya, dan terus bertambah kuat. Nah, bagaimana sih sebuah pohon itu bisa dapat bertumbuh? Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, dia bertumbuh atau pohon itu bertumbuh melalui akarnya yang masuk ke dalam tanah untuk mengambil makanan dari tanah itu. Dan dengan akarnya itu dia mencari air hujan. Atau kalau tanaman itu tumbuh di tepi sungai, maka akarnya akan menjangkau air sungai dan menghisapnya. Lalu ia membawanya ke ranting-ranting dan daun pohon. Begitu juga dengan daunnya. Daunnya itu akan mengambil sinar matahari dan menjadikannya tetap hijau dan segar. Nah, hari ini yuk kita sama-sama mendengar cerita mengenai pohon-pohon yang ingin bertumbuh terus. Adik-adik, di dekat sebuah danau yang indah, jauh di balik pegunungan, tumbuhlah sebuah pohon pinus yang lurus dan kuat. Dahan-dahannya yang rindang bertumbuh ke segala arah, seakan-akan mencoba untuk dapat menghirup sebanyak-banyaknya udara bersih dan sinar matahari. Puncaknya menjulang tinggi ke arah langit, seakan-akan mencoba melihat apa yang ada di balik awan putih yang melayang-layang di atasnya. Dan batangnya lurus dan kuat, seakan-akan siap untuk menghadapi angin utara yang dingin bila bertiup di permukaan danau itu. Pohon pinus yang besar itu sangat disenangi oleh banyak orang yang menyewa sebuah pondok di dekatnya pada musim panas. Dan mereka menyebutnya dengan nama Monarch, yang artinya Bapak Presiden. Pada suatu hari, Monarch merasakan seseorang menggali tanah di dekat akarnya. Lalu dilihatnya lah ke bawah dan rupanya ada sebatang pohon cemara kecil baru ditanam di situ. Pohon pinus yang besar itu kemudian menggemerisikkan semua dahannya karena apa? Karena sangat senang. Sudah lama ia hidup sendiri dalam kesunyian selama bertahun-tahun, tetapi sekarang ada yang dapat diajak berbicara dan ia dapat menolong cemara kecil ini untuk bertumbuh. Dan pohon cemara yang kecil itu mendengar suara gemerisik dari pohon pinus. Dan sesudah akar-akarnya diletakkan, ia mulai melihat ke sekelilingnya siapakah yang akan menjadi tetangganya. Lalu didapatinya Monarch, si pinus raksasa itu.
sebuah pohon besar sekali. Bagaimana aku nanti dapat bertumbuh menjadi setinggi pohon pinus ini? Banyak sekali yang dapat ia lihat jauh ke atas langit. Aku senang ditanam dekat pohon sebesar ini. Mungkin aku juga dapat bertumbuh seperti dia kalau aku mau mencobanya. Adik-adik, pada tengah malam, saat semuanya hening, pohon kecil itu mendengar bisikan melalui angin malam yang lembut. Suara itu mengatakan, "Pohon kecil, pohon kecil." "Ya, pinus besar, aku mendengarkan engkau. Pohon cemara kecil, aku senang kamu datang dan tinggal di dekatku. Kamu adalah pohon kecil yang baik, dan semua anak kecil akan senang kalau mereka datang bermain di bawah dahan-dahanku. Dapatkah aku menolongmu?" "Ya, tentu kamu dapat menolong aku," jawab cemara kecil. "Dari tadi aku terus memperhatikanmu. Kamu adalah pohon yang sangat hebat dan perkasa. Coba tolong katakan kepadaku bagaimana caranya aku dapat bertumbuh menjadi setinggi dan selurus serta sekuat engkau." Kata pinus kepada cemara kecil, mudah sekali untuk mengatakannya, tetapi berat untuk melakukannya. Jika kamu ingin bertumbuh menjadi tinggi dan lurus serta kuat, kamu harus melihat ke atas setiap hari dan jangan kamu biarkan sesuatu pun membengkokkan atau mematahkan kamu. Kamu harus mempunyai kemauan yang kuat untuk menjadi salah satu dari pohon yang terbaik. Dan kamu harus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh terus. "Aku akan melakukannya," kata cemara kecil. "Aku akan tetap memperhatikanmu. Setiap hari aku akan mencoba bertumbuh seperti kamu karena aku ingin menjadi tinggi, lurus, dan kuat." Adik-adik, ketika musim dingin tiba, angin utara meniup pohon cemara. Tetapi pohon pinus yang kuat dan besar yang berdiri di mukanya itu melindungi dia dari tiupan angin kencang. Kemudian pada malam hari ketika semuanya telah sunyi dan angin telah reda, temannya berbisik, "Itu tadi adalah angin ribut pohon kecil, tetapi sekarang sudah berlalu dan kamu telah bertambah menjadi kuat karena kamu telah melawannya. Sekarang lihatlah ke atas dan berdirilah dengan tegak, maka semua yang bengkok akan diambil daripadamu. Ukurlah batangmu dengan batangku jika kamu suka." Akhirnya adik-adik, pohon kecil itu mencoba dengan sebaik-baiknya dan ia berterima kasih kepada Bapa di surga untuk teman dan penolongnya yang baik itu. Adik-adik, akhirnya setelah bertahun-tahun, pohon kecil itu telah bertumbuh menjadi tinggi sehingga puncaknya telah mencapai dahan-dahan pinus yang paling bawah. Betapa bangganya ia kini pucuk-pucuk daunnya dapat menyentuh pohon besar itu. Ia kemudian mendekat dan berbisik, "Oh, pohon pinus yang baik, aku telah lama merindukan dapat menyentuhmu dan dapat merasakan betapa besar dan kuatnya lengan-lenganmu. Sekarang aku sudah puas dengan keadaanku ini. Aku tidak peduli lagi apakah aku dapat bertumbuh lagi atau tidak." Oh, temanku yang kecil," jawab pinus dengan lembut. "Jikalau aku tetap tinggal kecil seperti kamu sekarang, kamu tidak akan pernah merasa bangga tinggal di dekatku dan menjadi temanku. Dan orang-orang di tempat penginapan tentu tidak akan memberi nama Monark kepadaku. Jadi kamu tidak boleh berhenti bertumbuh. Aku dapat melihat jauh lebih banyak daripada kamu. Aku juga dapat bernapas lebih banyak karena aku bertumbuh tinggi. Jadi aku merasa lebih dekat dengan kasih Bapa yang besar itu waktu aku bertumbuh. Tetapi kamu lebih banyak kena angin dan dingin di atas sana. Dan di bawah sini aku berlindung dengan baik olehmu." "Benar,"
jawab pohon pinus. Tetapi dengan keadaanmu itu, kamu tidak dapat memberi perlindungan kepada pohon yang lain dan tidak bisa memberi contoh bagi mereka. Jika kamu hanya puas dengan tinggal jauh di sana, karena itu bertumbuhlah cemara kecil, bertumbuhlah. Nah, adik-adik, maka cemara kecil itu pun memberanikan diri untuk maju terus sehingga cabang-cabang yang bersatu dengan pohon pinus itu. Dan mereka dapat berbicara bersama mengenai segala sesuatu yang indah yang mereka lihat di sekitar danau pegunungan itu. Tetapi adik-adik, ada sesuatu yang amat mengherankan pohon cemara itu. Ia menemukan bahwa pohon pinus itu yang besar kok tetap terus bertumbuh ya. Ia tetap memperhatikan batang-batangnya supaya tidak bengkok. Apa kamu tidak pernah berhenti bertumbuh ya pohon pinus? Kamu kan sudah sangat besar sekarang. Jawab Monarch kepada pohon cemara. Aku tidak pernah merasa sudah besar. Betapapun besarnya aku bertumbuh, aku akan terus bertumbuh. Aku pernah mendengar bahwa ada pohon pinus yang lebih tinggi dan lebih besar daripadaku. Oleh karena itu, aku harus terus bertumbuh. Bagaimana aku dapat menjadi contoh bagimu jika aku berhenti bertumbuh? Aku harus terus bertumbuh demi kepentinganmu, tidak ada alasan lain. Nah, adik-adik, mendengar itu, cemara kecil menjadi semakin mengasihi temannya. Dan dalam hatinya, ia memutuskan akan berusaha sekuat mungkin untuk terus bertumbuh setiap hari dan tidak membiarkan sesuatu pun membengkokkan dan mematahkannya. Adik-adik, pada suatu hari, di pagi hari musim semi, waktu salju mulai menghilang, pohon cemara melihat ke bawah dan ia membayangkan kembali ketika ia masih sebagai pohon kecil di bawah sana. Namun tiba-tiba ia melihat ada tanaman cemara wangi dan bunga arbutus ditanam di dekatnya. Dan ia mendengar sebuah percakapan di antara cemara wangi dengan bunga arbutus merah muda yang sedang mekar. Apa kamu melihat pohon cemara yang besar di sana? Pada suatu hari, aku akan menjadi tinggi, lurus dan kuat seperti pohon cemara itu. Lihat saja nanti, aku bertumbuh mencapai rantingnya yang pertama. Aduh, pikir cemara dengan heran. Aku sedang berusaha menjadi seperti pohon pinus yang besar. Tetapi pohon cemara wangi ini ingin bertumbuh sama seperti aku. Aku harus bertumbuh lurus dan kuat jika aku mau menjadi contoh bagi pohon kecil. Aku tidak boleh berhenti bertumbuh karena pohon kecil itu mau mencontohi aku. Perkataan pinus tua itu memang benar ya. Aku juga sekarang sudah menjadi contoh. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, pinus menolong cemara dan melindunginya pada musim dingin. Dan cemara menolong temannya yang baru yang masih kecil dan melindunginya dari pecahan-pecahan salju yang hanyut ke bawah. Dan cemara wangi yang baru dan masih kecil itu juga mengembangkan cabang-cabangnya pada tanaman bunga arbutus dan menghangatkan mereka. Sehingga anak-anak yang ada di dekat tanaman itu dengan gembira akan mendapatkan bunga pada musim semi. Orang-orang pun yang tinggal di dalam pondok penginapan dekat pohon-pohon itu pun memandang kepada keempat pohon itu, yaitu pohon pinus, pohon cemara wangi dan bunga arbutus. Mereka belajar dari pohon-pohon itu tentang kekuatan, tentang keindahan, keberanian, saling menolong, dan perjuangan. Nah adik-adik, itulah cerita tentang pohon-pohon yang ingin bertumbuh terus. Kita juga rindu ya untuk kita terus selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan setiap hari,
mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Dengan membaca firman Tuhan itu artinya kita makan dan minum dari firman Tuhan. Sebagaimana pohon tadi, dia makan dan minum dari tanah sehingga dia bertumbuh tinggi, bertumbuh besar dan semakin kuat. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita akan semakin kuat, iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita membaca dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang boleh Tante sampaikan pada hari ini boleh dapat memberkati kita. Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami semakin mengerti akan firman-Mu, dan itu boleh dapat membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan, tolong kami sehingga kami boleh dapat terus bertumbuh di dalam Engkau, dan kami rindu terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.